Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Bilangan 35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bilangan 35 ayatnya yang ke-9 sampai ke-34, tetapi saya akan bacakan sampai ayat ke-19 saja. Bilangan 35 ayat 9 dengan judul perikop kota-kota perlindungan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan di sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semua kota-kota perlindungan. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia." Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari perikop ini, kita bisa melihat ada kota-kota perlindungan. Nah, ini merupakan kota-kota di Israel yang memang dikhususkan, yang tujuannya adalah dipergunakan bagi seseorang yang tidak sengaja untuk membunuh orang lain. Dan sebelum pada akhirnya ia diperhadapkan kepada rapat jemaat untuk diadili nantinya. Nah, kita bisa lihat ada 6 kota yang dipilih sebagai tempat perlindungan bagi yang membunuh tanpa sengaja. Nah, adapun kota-kota yang dijadikan kota-kota perlindungan itu adalah ada Kedesi, Sikem, Hebron, Bezer, Ramot Gilead, dan juga Golan. Kota-kota perlindungan ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah tempat perlindungan bagi seorang pembunuh begitu ya, terhadap penuntut darah. Karena terhadap seorang pembunuh ini pada akhirnya akan ada penuntut darah yang akan membunuhnya juga tanpa persidangan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa bagaimana ketika seorang menyelesaikan persoalan dengan membunuh, maka ada pembunuh selanjutnya yang tanpa melalui persidangan, yang dikatakan sebagai penuntut darah. Nah, penuntut darah ini adalah orang yang secara hukum bertanggung jawab untuk melakukan pembalasan ketika seseorang anggota keluarganya telah dibunuh dengan melawan hukum tanpa mengikuti prosedur hukum. Nah, penuntut darah ini ya kita tahu akan menuntut kembali nyawa rekan atau saudaranya yang telah dibunuh. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita nggak asing dengan zaman sekarang. Ada orang-orang yang mengatakan mata ganti mata begitu ya, pukul dibalas dengan pukul, nyawa ganti nyawa, ya seperti itulah yang terjadi. Nah, dikatakan bahwa orang yang seperti ini akan menegakkan keadilan dengan membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian kerabatnya.
Nah, kalau kita perhatikan hukum Musa itu mengatur hal demikian. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-19 itu, penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. Nah, hukum Musa di sini menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pembunuhan pada akhirnya harus dihukum mati. Tetapi untuk kematian yang tidak disengaja, kita bisa lihat di sini pada zaman itu Allah menyediakan kota-kota perlindungan sebagai tempat si pembunuh dapat melarikan diri untuk berlindung. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kota perlindungan ini mengarahkan kita kepada Allah yang adalah kota benteng dan perlindungan setiap kita. Allah yang begitu adil, sekaligus Allah yang penuh dengan belas kasihan terhadap setiap kita, meskipun di dalam kehidupan kita seringkali melakukan pelanggaran, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin di dalam keseharian kita lakukan dan melukai hati Tuhan. Nah, dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bagaimana Allah menyediakan pengampunan bagi setiap kita umat Tuhan yang berdosa. Sehingga di sini Allah berkenan menyambut setiap kita ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan, dan juga kita mencari perlindungan yang daripada Allah di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap keberdosaan kita, di dalam setiap kelemahan kita dan pergumulan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama-sama dapat kami renungkan ya Bapa. Kami bersyukur bila mana Tuhan Engkau senantiasa ingatkan setiap kami, supaya setiap kami ketika kami bergumul di dalam setiap dosa yang kami lakukan, atau mungkin persoalan di dalam kehidupan kami, di dalam kelemahan kami mau datang kepada Tuhan, kami meminta pertolongan kepada Tuhan, kami meminta pengampunan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, berikan kami kepekaan, berikan kami kesadaran atas setiap apa yang kami lakukan. Biarlah setiap kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur. Ada saudara kita juga yang berulang tahun, ada Jason Jovano Wijaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, ada saudara kami yang pada hari ini berulang tahun ya Bapa. Ada saudara Jason Jovano Wijaya Bapa. Kami bersyukur bertambahnya 1 tahun. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin kehidupan anak-Mu, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan bagi keluarganya ya Bapa. Engkau yang senantiasa memimpin kehidupannya, Engkau yang senantiasa juga memimpin masa depannya ya Tuhan. Kami serahkan saudara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang melihat, Engkau yang memimpin, dan Engkau yang memampukan di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.